Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi ini kita akan lanjutkan materi pembelajaran selanjutnya, yaitu menerangkan tentang perkembangan Islam pada masa modern yang terjadi pada tahun 1800 sampai sekarang. Adapun dari tujuan pembelajaran ini adalah nanti kalian mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemunduran umat Islam dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebangkitan umat Islam, serta nanti kalian mampu untuk menyajikan, mempresentasikan paparan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Islam pada masa modern sampai masa sekarang. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Lihat di PPT ya. Kemunduran faktor yang pertama yang melatar belakangi daripada kemunduran umat Islam pada masa itu. Yang pertama adalah mundurnya kerajaan-kerajaan Islam. Seperti yang kita ketahui, Safawiyah mengalami kemunduran ya, karena mendapat serangan dari kerajaan Turki. Nah, ini kalian lihat. Kemudian di kerajaan Mughal di India itu juga mengalami kemunduran karena mendapat serangan dari masyarakat ini. Kenapa mudah dikalahkan? Karena kondisinya memang umat Islam saat itu kondisinya lemah, bodoh, baik secara ekonomi maupun secara keilmuan. Selanjutnya penyebab kemunduran umat Islam yang kedua adalah kemajuan bangsa Eropa atau dikenal dengan istilah Renaissance. Ya, mereka sangat maju di berbagai bidang, di ekonomi, keilmuan, dan militer. Ya, seperti dilihat di PPT bahwa gerakan Renaissance bangsa Eropa ini melahirkan perubahan-perubahan besar. Ketika abad ke-16 dan abad ke-17 merupakan abad yang paling penting bagi kebangkitan Eropa. Sementara pada akhir abad 17 itu pula dunia Islam mengalami kemunduran. Banyak penemuan-penemuan dalam segala ilmu pengetahuan dan kehidupan diperoleh orang Eropa. Perkembangan itu menjadi semakin cepat setelah ditemukannya mesin uap pada kisaran tahun 1800 atau abad ke-18. Ketiga adalah imperialisme bangsa Eropa terhadap dunia Islam. Imperialisme itu adalah, kalau bahasa gampangnya itu adalah penjajahan, menguasai negara lain untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, itu imperialisme. Nah, kemungkinan besar itu penyebab imperialisme itu ada tiga, yaitu mercenari, yaitu mencari keuntungan negara barat di negara-negara lain, di negara-negara Islam maksudnya. Kemudian mercenary, mereka punya misi untuk menyebarkan agama Kristen kepada negara jajahannya. Kemudian military, yaitu perluasan daerah militer. Karena bangsa Muslim, penduduk mayoritas Muslim itu dijajah oleh imperialisme bangsa Eropa, maka seperti yang kita lihat, bangsa-bangsa Muslim tersebut mengalami kemunduran luar biasa baik dalam bidang ekonomi, bidang keilmuan maupun teknologi maupun kebudayaan. Dan selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menjadi penyebab kebangkitan perkembangan Islam pada masa modern. Paling tidak ada dua hal yang menyebabkan umat Islam itu bangkit dari keterpurukan. Yang pertama adalah seperti yang kalian lihat di PPT, yaitu umat Islam mulai sadar untuk melakukan pembaruan pemikiran, baik dalam itu bidang politik dan peradaban. Jadi politik kekuasaan dan peradaban, yaitu penguasaan ilmu dan teknologi, itu menyadarkan kalangan umat Islam untuk berbenah pada bidang-bidang tersebut, sehingga ketertinggalan dalam bidang kebudayaan dan peradaban itu dapat segera diatasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kemerdekaan negara-negara mayoritas Islam dari penjajah bangsa Barat. Sedangkan aspek-aspek kebangkitan yang dihasilkan dari gerakan perkembangan Islam pada masa modern ini adalah meliputi 5 hal. Yang pertama adalah aspek akidah, yang kedua adalah aspek syariah atau ibadah, kemudian aspek ilmu pengetahuan, kemudian yang keempat adalah aspek politik, dan yang terakhir adalah aspek pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.